Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti dan kita dengarkan mau tausiah dari Romo Kiai Mukhlason Rosid, pengasuh pondok pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Marilah kita dengarkan bersama. Perlu diketahui bahwasanya sebelum baiat ini kita langsungkan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang menjadikan ruhaniyah sampean ini betul-betul bermusyahadah, betul-betul bersaksi, betul-betul beriman hanya pada Allah. Pertama yang perlu kami sampaikan, baik yang ada di majelis langsung maupun yang di luar sana, di mata Allah hukumnya sama. Artinya mengikuti baiat di majelis langsung maupun di luar sana itu di mata Allah sama, manakala ruhaniyahmu itu hanya menghadap pada Allah yang nantinya kami terangkan. Yang kedua, perlu diketahui bahwasanya pengertian daripada baiat pada malam hari ini, oleh karena kita menyambungkan zikir sirul asrar dan fana'ul zikri, maka makna dari satu pembaiatan itu adalah menyambungkan, sekali lagi menyambungkan habl atau tali ruh terhadap Allah yang selama kita mulai saat akil balik sampai umur berapa kita nggak sama, itu telah terputus dan diputuskan oleh nafsu sebagai perintah Allah untuk menguji terhadap ruh kita. Akhirnya ruhaniyah kita itu lalai pada Allah. Bahkan hal ini diterangkan oleh Allah dalam satu ayat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tatkala ruhaniyah ini terputus habelnya terhadap Allah, jangankan kita di luar aktivitas sholat, tetapi di dalam aktivitas sholat pun ruhaniyah kita lalai pada Allah. Ini persoalannya terhadap seluruh umat Islam, tidak sadari bahwasanya habel di dalam diri kita telah terputus. Oleh sebab itu, mulai hari pertama kita dididik oleh Allah, muaranya hanya satu, menyambungkan talinya ruh terhadap Allah. Apa talinya ruh terhadap Allah? Sudah diterangkan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Siapapun kita, apapun status kita, tatkala ruhaniyah kita habelnya itu terputus, maka kita pasti akan lalai pada Allah. Apa yang dimaksud habl itu? Di dalam ayat tersebut tidak secara terang-terangan disebutkan namanya, tetapi diterangkan dari sisi faedah, tetanda faedahnya. Apa di situ tertuang satu ayat, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang telah meninggalkan iman
terhadap selain Allah atau hidup, maka dia akan imannya hanya pada Allah atau pada hidup. Terus zikir yang mana yang menjadikan ruhaniyah bisa bertindak seperti ini? Ternyata kita buka di dalam Al-Quranul Qadim surat Al-Baqarah ayat 256 tersebut mengatakan, wahuwa al-dzikru bisiril asror ma'afana udzikri. Apa itu? Itulah zikir rasa, itulah zikir yang tanpa ngucap, itulah zikir yang tanpa asma, tetapi ruhaniyah masuk di dalam wilayah sirul asror di pos pertama, kedua dan ketiga yang kemarin bab zikir sudah kami jelaskan, yaitu su'aul basirah wa ainul basirah ma'a haqqul basirah. Dengan begitu maka sampailah ruhaniyah ini pada adzikru bisiril adzikru, zikir yang zikir itu fana, artinya kita telah kefanaan zikir yang dikeluarkan dari tauhid la ilaha illa ana. Oleh sebab itu maksud daripada baiat pada malam hari ini adalah menyambungkan tauhidmu la ilaha illa anta yang di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 supaya bisa sampai la ilaha illa ana yang masuk di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 atau surat Toha ayat 14. Itulah puncak daripada perjalanan, yaitu masuk di dalam wilayah ahad pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan baiat itu menjanjikan atau berjanji kita terhadap mursyid atau terhadap Allah. Enggak, di situ menyambungkan talinya ruh terhadap Allah. Yang kedua, yang ketiga, siapa sebetulnya yang menyambungkan? Siapa sebetulnya yang membaiat? Di sini tidak ada lain kecuali adalah Allah atau hidup dalam dirimu. Sehingga tolong nanti ketika secara jasmani kita mengucapkan asyhadu, mungkin bisa dilihat di papan, asyhadu ini adalah maksudnya ruh dirimu, ruh bukan jasmani, ruh. Saya bersaksi, ingsun nyekseake, saya beriman, saya melihat, saya ruhaniyahmu. Ketika saat asyhadu, tolong zikir sirul asror di su'aul basyirah itu fungsikan apa? Su'aul basyirah rasa, rasa itu iman. Kau harus merasakan atau mengimankan dirimu terhadap siapa? Sebelum ke ilallah, di tengah itu ada Allah ilaha illallah. Di sini adalah ilaha Bapak ya, yang artinya adalah tidak ada Tuhan. Oleh karena ruhaniyah kita itu sudah kadung kemasukan selain Allah. Siapa selain Allah? Allah katakan dalam satu ayat, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Dalam hati kita ada hubbus syahawah. Apa hubbus syahawah? Cinta kita terhadap kesenangan yang bersifatkan duniawiyah.
Apa isinya duniawiyah? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhir ayat. Itulah garwo kita, bagi laki perempuan istri, bagi istri suami laki. Kemudian anak selanjutnya adalah dunya brono, harta benda. Itu telah merasuki di dalam hati kita sejak kita masuk di pintu akil balik, awal akil balik. Berhubung itu sudah masuk di dalam hati, bentuknya ruhaniyah itu berkasih mesra, bergantung terhadap itu semuanya, maka hubbus syahwah itu menjadikan hijab, tutupnya hati sampean, sehingga ruhaniyah ini terputus terhadap Allah lewat hal seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Lalailah kita, baik dikala kita itu di luar aktivitas sholat, bahkan di dalam sholat pun lalai karena terhijabi, tertutup dengan sesuatu selain Allah yang tertampil di la ilaha. La ilaha itu adalah ruangan jagat diri Anda, ruangan jagat ruhaniyah Anda. Oleh karena dipenuhi hal tersebut, maka ruhaniyah itu tak akan nyata-nyatanya Allah. Itulah yang disebut Allah sebagai basiroh, mata ruh yang buta terhadap Allah karena tertutup sesuatu. Oleh sebab itu ini harus dihilangkan, harus dikeluarkan dari jagatnya hati Anda. Makanya di situ ada istilah nafi. Nafikanlah di dalam la ilaha oleh karena ada sesuatu selain Allah. Bersihkanlah di dalam la ilaha karena ada sesuatu selain Allah. Ada kalimat perintah iku sebab ada sesuatu yang belum benar. Perintah untuk membersihkan berarti di zona itu kotor. Sehingga asyhadu Anda, persaksian Anda, penyembahan Anda selama ini tidak bisa sampai ke illallah. Akhirnya sholatmu, zakatmu, puasamu, hajimu sekalipun di mata Allah tidak ada nilai apapun, alias zong. Inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makolahnya. Jikalau satu amaliyah tidak didasari ruhaniyah menghadap makrifat pada Allah, maka amaliyah itu di mata Allah tidak bernilai apa-apa, walaupun amaliyah itu dirasa sangat besar, sangat tinggi, sangat wah. Di mata Allah tidak bisa bernilai amalan solihan maqbulan, amalan yang diterima, tidak. Walaupun pandangan manusia insya Allah diterima, tetapi pandangan Allah tidak bisa, karena tidak bisa menembus pada titik yang dimaksud, yaitu ma'rifatullah. Oleh sebab itu, tolong nanti ketika asyhadu itu menghadap ruhaniyah sampean lewat iman rasa, jangan masuk di dalam selain Allah yang ada dalam la ilaha, tetapi masuklah di illallah, ya. Al illallah itu yang mana? Hidup yang mana?
huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Hidup yang ada diri saya, di diri panjenengan, di antara jenengan dan saya. Di depan Anda, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Dimanapun ruhaniyahmu mengarah, di depanmu itulah ada wajah Allah. Jadi ilallah itu, hidup itu ada di dalam la ilaha. Kalau isinya la ilaha, selain Allah itu sudah lepas atau sudah bersih. Paham Pak nggih? Jadi asyhadu nanti ketika lesan Anda mengatakan asyhadu, entah Anda dengan terpejam atau dengan termelek, terserah. Yang penting rasakanlah dalam hatimu, imankanlah yang membaiat Anda adalah Allah. Udah satu. Yang nomor dua, ketahuilah ketika wa anna Muhammadar Rasulullah, ini syahadat ada biar benar. Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu ketika lisan Anda bicara tersebut, ruhaniyahmu itu harus bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad siapa? Bapak Ibu, dikatakan orang bersaksi itu harus tahu siapa yang disaksikan. Tadi sudah, syahadat pertama yang Anda saksikan adalah hidup dalam dirimu yang membaiat dirimu. Satu. Dua, syahadat kedua, Muhammad itu siapa? Persepsi di dalam hukum syariah yang dimaksud Muhammad adalah Ibnu Abdillah yang ada di Mekah sana. Anda tahu siapa Muhammad bin Abdillah? Kita tidak zamannya. Bagaimana Anda bisa benar syahadatmu terhadap Muhammad? Kau tidak pernah ketemu. Belum benar. Akhirnya biar benar, ditariklah dari sisi pandang sudut hakikat. Siapa Muhammad? Bapak Ibu, syahadat yang nomor dua, mulai zaman Nabiullah Adam sampai Rasul terakhir Muhammad, syahadat yang kedua tetap mengatakan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad pun mengatakan Muhammadur Rasulullah, bukan wa ana Muhammad, wa ana Rasulullah, bukan, tapi Muhammadur. Terus yang menjadi pertanyaannya adalah Muhammad itu siapa? Allah terangkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 tentang Muhammad ini. Beliau Ibnu Abdillah diperintahkan Allah untuk mengatakan seperti ini, Kul innama ana basyarum mithlukum. Muhammad, katakan terhadap seluruh umatmu bahwasanya kau itu sama dengan manusia. Akhirnya beliau katakan innama ana, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, kata Muhammad bin Abdillah, iku basyarun, manusia, mithlukum, sama dengan kau. Artinya apa Pak? Hakikatnya Muhammad adalah panjenengan. Maaf, yang di syariat belum bisa menerima, mohon ditahan. Saya mengatakan dari sudut pandang hakikat Muhammad adalah makhluk. Rasulullah Muhammad bin Abdillah makhluk bukan? Makhluk. Kita juga makhluk.
makhluk itu Muhammad iku statusnya zahiri lho Pak, Muhammad jasmani Anda ini iku Rasulullah. Artinya apa? Utusan Allah. Artinya jasmani baik pada diri Anda maupun di luar diri Anda, makhluk siapapun, apakah hewan, apakah tumbuh-tumbuhan, apakah batu-batuan, apapun, ma fis samawati wa ma fil ardi, semua apa yang di langit dan di bumi dan di antara, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, semua disebut makhluk. Artinya makhluk itu bisanya bergerak sebab Allah gerakkan, sehingga makhluk statusnya itu Rasul, utusane Allah, diperintah Allah untuk bergerak. Dasar ini bisa dilihat di dalam surah Al-Isra. Dasar ini bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib, mulai jagat atau ya jagat negara timur, wal maghrib, dan jagat barat, makhluk siapapun tanpa terkecuali itu yang menguasai, yang menghendaki, yang menggerakkan, dan semua apapun di situ semata-mata hanyalah hidup itu, dan hidup itulah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Anda bisa sampai ke sini, Anda bisanya khalwat, Anda bisanya baiat, Anda bisanya sholat, Anda bisanya apapun, semua itu ketahuilah heruh semata-mata itu karena Allah itu sendiri. Anda bisa sampai ke sini karena digerakkan Allah. Anda bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, itu juga karena Allah. Persaksian yang kedua ini Bapak Ibu, syahadata ini mengimani bahwasanya seluruh makhluk termasuk dirinya Anda sendiri itu bisanya pindah dari satu tempat ke tempat lain, statusan Anda adalah Rasulullah. Serem ya, serem kalau sampai tarik nih hakikat, tapi tidak. Kalau serem kalau Anda tarik ke syariat, tidak kalau Anda tarik ke hakikat, karena memang sesungguhnya ini udah iki syahadata ini. Sehingga ketika saat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ruhaniyah sampean harus yakin adanya berbeat Anda ini karena diperintah Allah. Bukan saya makhluk yang merintahkan, bukan. Kalau sudah syahadata ini nanti sudah Anda terima, maka itu secara otomatis talimu sudah sambung pada Allah. Yang selanjutnya, jadikan syahadata ini untuk menjadi syahadat tunggal, syahadat esa. Apa? Nanti itu lakukan lewat khalwat, itulah akan menempuh dan mengerti dan paham dan terlaksananya syahadat tunggal itu. Artinya syahadat tunggal bagaimana? Bisa dibuka di bab apa itu? Kemarin sudah saya jelaskan bab syahadat rukun iman ya, di syahadat. Antara persaksian terhadap Allah dengan Muhammad itu sudah tidak ada bedanya. Itulah maksud daripada Allah zahir, Allah batin, Allah zahir. Dan ini tidak bisa diucapkan di syariat. Itu hanya berlaku
di dalam rohaniyah Anda. Paham Pak Punggi? Bon, satu. Nomor dua, sebelum syahadat secara hakikat atau penyambungan zikir sirul asror dan fana'ud dzikri, sebelumnya itu ada bahasa istighfar dan sholawah. Istighfar itu bentuk pengakuan rohaniyah kita selama ini kita itu zalim pada Allah. Bentuk kezaliman rohaniyah kita pada Allah mengadakan Tuhan selain Allah. La taj'al 'alallah, la taj'al ilahan 'alallah ma'al akhar. Padahal Allah sudah katakan, wahai hambaku, janganlah kau menjadikan selain aku sebagai Tuhanmu. Wahai hambaku, janganlah kau memasukkan selain diriku di dalam hatimu, sesuai dengan janjimu padaku yang kau pernah berkata, qalu bala syahidna. Di saat ruh belum disatukan Allah ke jasad, ruh kita sudah berjanji pada Allah yang isi janjinya tidak akan mencintai, tidak akan menghadap, tidak akan bersaksi, tidak akan menyembah kecuali hanya Engkau ya Maha Tunggal, kecuali Engkaulah yang Sang yang Maha Esa. Tetapi faktanya kita saat di dunia akil balik ini kita telah lakukan pengkhianatan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairum makirin. Al-Baqarah. Itu kita makar, itu kita berkhianat pada Allah, tetapi kita tidak sadar. Allah katakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebetulnya kita itu Pak, mulai sejak akil balik, ruhaniyah kita itu telah menyekutukan Allah. Kita telah berkhianat pada Allah, sampai Allah tegaskan, cuman manusianya tidak sadar. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ketahuilah wahai manusia, hambaku, bila mana kau rohaniyahmu bermegah-megahan dengan selain aku yang disebut sebagai duniawiyah, kata Allah, itulah menjadikan kau khianat padaku, itulah yang menjadikan kau lalai padaku. Hal itu terjadi sampai kapan Bapak Ibu? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Kita hanya punya waktu berapa tahun lagi nih? Allah akan menghadapkan tahun 2025. Ada apa di situ? Hanya Allah yang tahu. Cuman kami diperingatkan, wad'u ila rabbik, ajaklah hamba-hambaku untuk kembali padaku. Hanya itu saja. Ternyata kita selama ini Bapak Ibu telah berkhianat pada Allah tanpa kita sadari. Kita makar. Saya dengan panjenengan sedaya, sadar atau tidak sadar, ini Allah sudah katakan bahwasanya tempat untuk
bisa kembali kepada Allah hanya satu, yakfur bitauhidi wa yu'min billah. Tinggalkanlah ruhaniyahmu dari perkara-perkara selain iman terhadap duniawiyah. Tinggalkan imanmu dari perkara-perkara selain Allah. Semampunya dirimu bagaimana caranya. Makanya nanti setelah baiat, nanti ada beberapa hal yang harus kita jalankan yang disesuaikan dengan kemampuan diri kita masing-masing. Selanjutnya setelah istighfar nanti ada sholawat. Apa pengertian sholawat itu? Secara syariat sebagai penghormatan, sambung sanadnya terhadap baginda Rasul, baik syariat maupun thariqah, biar tidak ada gap dengan saudara-saudara kita yang masih ada di golongan am. Tetap sholawat itu kita sampaikan, tetapi ketahuilah maksud daripada penghormatan di sini adalah penghormatan terhadap Allah. Karena itu awal Allah akan menerima kita untuk bertemu harus diawali dengan penghormatan. Apa penghormatan kita? Bukanya itu di adzikru bisiril asror. Yakin, merasakan bahwasanya hidup itulah hakikatnya Allah kang sejati, dan hidup itulah yang kumaksud Sang Yang Maha Tunggal, Sang Yang Maha Kuasa, Sang Yang Maha segala-galanya, dan itu ada di dalam diri Anda sendiri. Bapak Ibu hadirin, untuk masalah airnya tolong ketika nanti kita sudah masuk pada wasilah, air Anda bawa sendiri-sendiri, baik yang ada di majelis maupun di channel YouTube lewat live streaming. Cukup bawa air itu, dan air itu mengandung pengertian adalah ketika saat proses kita untuk nanti suluk menuju wusul Allah, Allah memberikan satu rahmat yang secara zahirnya berupa air itu, yang air itu hanya Allah yang menempatkan makna di dalam diri Anda masing-masing. Dalam bahasa syariat tafaul, supaya Anda mudah untuk berkomunikasi langsung pada Allah. Yang ketiga, mungkin berkenaan dengan masalah petasan atau kembang api itu adalah nisbat. Itu tidak ada hubungannya sebetulnya dengan baiat ini, ndak. Cuman di situ melambangkan satu sifat terhadap diri kita selama ini. Banyak di dalam hati ini sifat-sifat yang ditimbulkan dari hawa nafsu, yang dengan maksud diri kita Allah mempertontonkan bagaimana rupa sebenarnya ruhaniyah kita, yang ditimbulkan dari sifat basariyah di dalamnya nafsu tersebut. Yang jelas nafsu nafsiyah dan amarah itu mencerminkan sifat dari ruhaniyah itu,
kehayawan-hayawanan. Ulaika kal an'am balhum adul. Nanti Allah akan membentukkan sifatmu laksana hayawan. Entah hayawan apa ini. Balhum adul, sifat itu bahkan melebihi, lebih jelek daripada hayawan. Jadi maksudnya adalah untuk mengeluarkan dan menampilkan sifat ruh kita yang sebenarnya sebelumnya itu. Manakala nanti terjadi seperti itu, Anda mengetahui berarti itulah Anda sebetulnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang perlu kami sampaikan sebelum kita masuk di dalam wilayah baiat. Monggo persiapkan manah sampean, kita mulai. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Wa ila abaina wa ummahatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairahum. Ya Allah, ij'alhum min ahli syuhudika wa ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika ila yaumiddin syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Monggo dari ati kula ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah, yaitu wujud adanya hidup baik yang ada di dalam dan di luar saya, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya hidup diri saya dan semua makhluk sebagai utusan Allah. Saya tidak akan pernah memuji kecuali pada panjenengan ya Allah. Saya tidak akan pernah mati kecuali bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun sampai unjuk tuh ya nih, air diminum semampu sampean, disisahno silahkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya setelah tali itu disambungkan Allah padanya, ada 4 hal yang harus kita ketahui, yang harus kita jaga dengan semampu kita. Pertama, tolong 40 hari 40 malam jenengan usahakan untuk selalu menjaga 4 hal ini, menjaga tali Allah di dalam diri kita masing-masing yang sudah tersambung. Apa 4 hal itu dan apa fungsinya 4 hal itu? Fungsinya adalah untuk pertama, apa yang telah dikatakan Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 40. Ada hamba Allah satu yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Manusia hamba Allah, anak putu Adam seluruh dunia, hanya satu yang tidak bisa disesatkan oleh iblis atau nafsu di dalam diri kita. Illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah yang tidak bisa aku sesatkan, kata iblis. Siapa yang dimaksud hamba itu? Mungkin dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 40. Innahumul mukhlasin. Itulah golongan mukhlasin, golongan para kekasih Allah dari unsur para nabi dan rasul dan wali-wali Allah. Dan amaliyahnya beliau hanya satu, wahuwa al-dzikru bisiril asrar ma'a fana'u dzikri. Ini beliau, dan ini tidak pernah sepanjang sejarah dibuka di tengah umum. Apa amaliyahnya itu? Yang secara umum dikatakan khalwat atau selalu uzlah. Hanya bahasa uzlah. Tapi bagaimana cara uzlah yang benar? Tidak ada yang mau, bahkan yang berani atau yang menjelaskan hal ini di tengah masyarakat. Apa itu?
Padahal ini sudah dikatakan Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 256. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Beliau memegang tali Allah. Apa itu tali Allah? Selalu ruhaniyah, berzikir, sirul asrar sampai fana'udzikri. Ruhaniyah selalu mengumandangkan, kalau dibahasa syariatkan, la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Tapi beliau tidak sebutkan ini, tidak ucapkan ini, beliau zikirkan yang berupa tulisan ini, ndak. Bentuknya ruhaniyah. Fal ya'mal amalan solihan, amal yang soleh bagi ruhaniyah selalu menjaga tali Allah dengan bentuk selalu ruhaniyah, berzikir, sirul asrar sampai fana'udzikri. Inilah amaliyah laku yang khusus hanya dilakukan oleh para kekasih Allah. Jagalah ini sampai kapanpun. Fungsinya untuk menjaga ruhaniyahmu dari kesenangan dunia yang setiap saat dan waktu menghantam terhadap jasmani di tengah-tengah keluarga, menghantam jasmani di tengah pasar, menghantam jasmani di tengah-tengah kantor, menghantam jasmani di tengah-tengah apapun Anda bekerja. Bahkan ini juga menghantam kita di tengah-tengah kehormatan masyarakat. Hati-hati, ruhaniyah akan aman manakala selalu menjaga tali Allah ini. Inilah selalu karakter perbuatan ruhaniyah para kekasih Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, motivasi saya, saran saya, lakukanlah 4 hal ini di dalam 40 hari 40 malam sesuai kemampuan pada dirimu masing-masing. Apa 4 hal itu? Mungkin bisa dicatat, mungkin juga bisa diingat-ingat dalam pikiran, ataupun Anda masukkan di dalam hati, nanti biar tidak lupa. Pertama, Anda harus melakukan zuhud secara umum. Zuhud secara umum. Ini tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25. Zuhud, khalwat, meditasi, bertapa sama. Mujahadah sama artinya. Apa artinya zuhud? Apa artinya khalwat? Hatimu meninggalkan selain Allah, selanjutnya untuk bertemu Allah. Ini namanya khalwat atau zuhud. Hatimu tinggalkan selain Allah. Hatimu maksudnya ruhani, ruhmu. Tinggalkan selain Allah dalam rangka untuk menuju dan bertemu Allah. Ingat, ada 2 syarat untuk bisa bertemu Allah. Hanya 2 syarat untuk bisa bertemu Allah. Kita lihat Allah kasih jawaban di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir.
Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, wa man kana yarju liqa Allah liqa Rabbi. Ini untuk umum, Pak. Baik umat Islam maupun ghairul Islam yang sudah menerima, memahami zikir sirul asrar boleh. Tidak hanya umat Islam. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, kalau bahasa umat Islam Tuhannya namanya Allah. Selain Islam berarti tidak Allah yang lain, tapi sama maksudnya. Maka satu syaratnya yang pertama, ada dua syarat. Yang pertama adalah fal ya'mal amalan salihan. Ruhaniyah harus tinggalkan selain daripada Allah yang kuterangkan di depan tadi. Siapa selain Allah itu? Cintamu terhadap makhluk, bisa surga, bisa pahala, makhluk apapun selain daripada Sang Yang Tunggal itu adalah makhluk, tinggalkan itu. Artinya janganlah kau beriman terhadap selain itu atas segala apapun yang terjadinya. Janganlah rohaniyahmu itu jatuhnya pada iman, yang iman itu pada selain Sang Yang Tunggal. Jangan. Satu contoh, kita di jalan, kita ditabrak oleh sesama makhluk dari depan atau dari belakang. Jangan punya iman ruhaniyahmu itu yang menabrak dirimu adalah makhluk. Jangan. Jatuhnya imanmu itu harus pada Sang Yang Tunggal. Hidup itu yang memperjalankan dirimu dan yang menabrak itu. Boleh secara akal syariat kau mengatakan makhluk, tapi tidak boleh ruhaniyahmu melihat terhadap makhluknya. Sebab makhluk itu tidak akan pernah bergerak manakala tidak digerakkan Sang Yang Tunggal, Sang Yang Esa. Nggak bisa. Belajar dan terus belajar di situ. Jadi tinggalkan kesenangan ruhaniyah kita, cinta ruhaniyah kita yang tadinya terhadap selain Allah. Lah, yang dikatakan umum, zuhud umum, itu maksudnya walaupun jasmaniyahmu itu berinteraksi langsung dengan selain Allah. Contoh, Anda komunikasi terhadap pasangan kita, komunikasi terhadap pekerjaan kita, komunikasi terhadap apapun, itu berarti jasmani langsung berinteraksi. Tapi ruhaniyahmu harus bertemu Allah di situ. Caranya bagaimana? Ini yang terpenting, Pak, ya. Caranya bagaimana saya menemui Allah di tengah-tengah pasangan, di tengah-tengah anak, di tengah-tengah duniawiyah. Bagaimana caranya? Kembalilah kau pada sistem di mana tidak akan bisa bertemu Allah, menerobos ke musyahadah bertemu Allah kecuali lewat sirul asrar. Nggak percaya, buka apa fungsi daripada surat Al-Baqarah ayat 256 yang dikatakan tali itu. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itulah dzikir untuk membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya nafsu. Istilah lain, antara ruh dengan Allah di tengah ada hijab, ada apa? Penghalang. Apa itu penghalang? Selain Allah itu. Anda ruhaniyah tidak akan bisa berjumpa terhadap Allah manakala masih ada hijab itu. Anda tidak akan bisa nerobos
hijab atau penghalang atau cahaya yang menghancurkan dirimu tidak akan pernah bisa, sekalipun Anda beribu-ribu tahun berzikir jahri dan siri tanpa sirul asrar. Sebab untuk bisa menerobos penghalang itu hanya adzikru bisiril asrar. Ini yang harus diketahui oleh seluruh saudara saya, baik yang ada di syariah maupun sudah di thariqah. Tolong sekali lagi sertakanlah zikir jahri dan siri yang ada pada dirimu dengan sirul asrar. Dengan begitu nanti Anda akan bisa pasti mencapai kewusulan pada Allah ketika Anda suluk tanpa menunggu waktu berjam-jam. Tidak. Padahal kita selama ini bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Tidak usah menunggu berjam-jam. Karena Allah yang memperjalankan dirimu dan dirimu tidak merasa berjalan sendiri. Itulah fungsi daripada sirul asrar ada di situ. Artinya temui Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah umum dengan cara berzikirlah sirul asrar. Saya terangkan. Di dalam sirul asrar itu kan ada 3 pos Bapak Ibu. Pos pertama adalah rasa atau iman. Iman yang sesungguhnya disebut su'aul basirah. Rasa di dalam hatimu jatuhkan pada hidup. Jangan kau jatuhkan pada makhluk. Bahwasanya yang berperan semua adalah hidup. Tentunya Bapak Ibu, tentunya hatimu harus sadar dan menyadari bahwasanya semua itu adalah Allah. Selain Allah la maujudan, tidak berperan, tidak bisa apa-apa dan apapun, hanya Allah itu. Ini yang harus Anda tanamkan. Manakala mudahnya rohaniyah Anda berzikir sirul asrar di tengah-tengah duniawiyah itu didorong dengan zikir sir, silahkan. Didorong dengan zikir jahri, zahir mengucapkan Allah, silahkan. Dan atau didorong dengan perilaku. Apa perilaku? Bisa perilaku Anda membawa benda dengan memukul-mukul apa itu begini, tapi ruhaniyahmu itu masuk dalam Allah di situ. Boleh. Mana yang mudah menurut Anda silahkan. Saya pekerjaannya bubuti lari PT. Apa? Bubuti lari PT. Itu bahasa Indonesianya apa? Membubuti lari ayam. Hah? Bulu ayam. Ya, iki pekerjaannya. Kan di situ ada hidup tuh Pak. Ada Allah. Tanpa Allah nggak bisa membubuti Anda. Itu bisa Anda jadikan sebagai amal. Oh, saya biasanya itu kerjaan saya menulis. Oke, menulis itu dengan pulpen. Pekerjaan saya sebagai tukang parkir, nyemprit apa? Nyemprit itu peluit, memberikan jalan kendaraan. Udah nyemprit terus, prit terus, prit. Ada mobil prit, gak ada mobil prit. Boleh, silakan. Gus, saya itu sholat Gus. Kalau nggak membawa semprit, iwuh saya itu untuk sowan bertemu Allah. Boleh Anda sholat dengan nyemprit? Itu untuk Anda sendiri, sholat di kamar sendiri. Jangan kau bawa di musola, jangan kau bawa di masjid. Tapi kala Anda bawa ke masjid, apalagi Anda menjadi imam, jadi gak Fatihah, bunyinya prit.
Nanti jadi fitnah ndak? Ini pesan saya, kalau sempritan di rumah jangan kau bawa dalam masjid. Padahal mudah Pak kita untuk ketika sholat khusyuk itu mudah. Anda sebelum sholat udah tata hatimu, jatuhkan imanmu. Rasa itu siapa yang mendirikan Anda? Hidup yang ada di dalam dan di luar dirimu. Tanpa itu nggak bisa berdiri Anda. Tanpa itu Anda nggak bisa berucap, nggak bisa. Udah sibukkan ruhaniyahmu itu, berzikir sirul asrar di su'aul basyirah tadi, dirasa jasad sesuai dengan aktivitas sholat secara syariat bagaimana. Itu cara untuk sholat dengan khusyuk. Untuk selanjutnya, ketika sirul asrar berjalan di su'aul basyirah, rasa yang pertama nanti cepat langsung sampai akan dipindahkan Allah, itu ada di bertemu atau melihat. Artinya ainul basyirah di dalam sirul asrar itu pos yang kedua. Anda nanti akan bertemu dan melihat Allah. Hidup itu yang ada dirimu. Tandanya bagaimana Anda melihat itu? Dirimu makhluk, ruhaniyah itu ruh aran makhluk. Itu semuanya tiada. Keakuan dirimu yang tadinya digerakkan Allah itu tidak ada. Terus yang ada siapa? Yang ada yo yang ada. Sebab dirimu pada dasarnya hakikatnya tidak ada. Berhubung Anda sudah kembali kepada asalmu. Asalmu apa? Tidak ada. Ketika Anda sudah kembali pada asalmu, nyatalah yang ada. Siapa yang ada? Yo yang ada. Yang ada siapa? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Jadi ruhmu itu sudah hilang, sudah fana. Akhirnya yang nyata terhadap dirimu adalah Allah. Inilah Bapak Ibu yang diterangkan Allah di dalam surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Dalam hatimu nanti akan berbunyi, akulah Allah. Yang berkata bukan Anda, makhluk, karena makhluknya sudah kembali pada asal, tidak ada, jenengan tidak ada. Akhirnya nyatalah yang ada. Itulah yang dimaksud Rasulullah mendidik kita tentang la ilaha illa ana yang tertuang di dalam surah Al-Anbiya 25. Ini nanti seperti itu. Akhirnya pos yang ketiga di dalam sirul asrar, bertemulah yang disebut sebagai hakul basyirah atau menyatakan. Inilah kebenaran yang hakiki, menyatakan. Jadi hidup itu akan menyatakan, yo aku ini Allah. Cukup. Ini gak butuh waktu jam-jaman, 5 menit bisa. Rahasianya, lepaskanlah akumu yang sholat. Lepaskanlah akumu wahai makhluk yang sholat. Inilah yang dimaksud Allah terhadap Nabi Adam. Adam, kau kepingin kembali kepadaku? Injih, fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Ini Rasulullah ketika Isra Mi'raj
secara syariat ditempuh hanya 1 malam. Ngapain kau itu berpuluh tahun nggak bisa nyampe-nyampe? Padahal pada tahun ini saya tegaskan, nggak sampai 1 jam kau, nggak sampai 10 menit kau, nggak sampai 5 menit kau, manakala kau lekas melepaskan keakuanmu di segala hal apapun yang terjadi pada dirimu. Cepat Pak nggih? Rasulullah katakan kalbarki, seperti kilat. Udah Pak, nggak bisa kita ukur kilat itu bagaimana, maklab. Sebab ingat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, dekat padamu, lebih dekat dari urat nadimu. Cepat, cepat. Boleh Rasulullah berisra mi'raj secara syariat hanya butuh waktu 1 malam, tapi secara hakikat tidak 1 malam, kurang 0,1 detik. Itulah kalau Allah yang memperjalankan. Jadi lepasan keakuanmu langsung. Gus, kira-kira nanti bagaimana posisinya saya itu, nanti jasad saya, anak saya itu. Ngapain bos mikir kui? Gak usah mikiri anak bojo ketika saat ruhaniyahmu itu berjalan menuju Allah. Wong dirimu aja nggak usah kau urus kok. Lepaskan keakuanmu itu. Saya katakan pasti tidak butuh waktu 1 jam, langsung bertemu Allah. Urusan Anda ditemukan Allah di situ, apakah 1 detik, apakah 1 menit, apakah 1 jam, terus dikembalikan lagi. Oke, itu bukan urusan kita, itu wilayah Allah. Manut aja. Berhubung kita sudah melepaskan diri, bagaimana Anda akan bisa protes? Nggak bisa. Isanya kita hanya sami'na wa ata'na. Itu caranya zuhud umum. Kalau di dalam surah Al-Insan diisyarahkan wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, mulai pagi sampai sore, iki isyarah Pak, isyarah sebab orang itu bekerja itu umumnya itu kan di siang hari, kalau malam kan tidur lah gitu Pak ya. Ini kita bicara secara umum. Mulai pagi sampai sore Muhammad, kau ingin bertemu aku, caranya berzikirlah terus menerus. Apa itu arti zikir? Untuk bisa menerobos hijab itu sirul asr tadi Pak. Diterjemahkan zikir adalah sadar ruhaniyah kita bahwasanya bukan kita yang wujud, bukan kita yang sholat, bukan kita yang bla 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 bla, tetapi kitanya sudah lepas. Sadari ruhaniyah, semua adalah Allah Subhanahu. Wis beres ya, iki zikir sing cosplang. Ya udah, walaupun saudara saya yang sudah mengerti dan tidak mau membuka karena status dia sebagai imam di atas imam. Apa imam di atas imam? Mboten napa-napa. Wis kula mawon, saya sendiri aja yang ditapui umat. Ya, dicaci. Udah, saya sendiri aja. Jikalau panjenengan sudah tidak takut semua cacian umat yang tidak seiman atau sependirian, silahkan untuk jenengan katakan, sebab jenengan adalah imam di atas imam. Katakan, kalau saya yakin kau Anda yang mengatakan, maka pastilah mereka-mereka imam-imam mereka ini akan mengikutimu. Inilah waktunya sudah akhir dan sudah waktunya Anda berkata, sebab ini sudah di penghujung zaman. Udah, itu zuhud umum. Yang kedua, apa yang harus kita jaga?
Yang kedua, 1, 2 adalah zuhud khusus. Ini banyak tarkib pendapat mengatakan khusus. Khusus itu apa? Ini tertuang di dalam surah Al-Insan juga. Surat Al-Insan ayat 26 Bapak Ibu. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ini isyarah malam. Malam itu kita istirahat. Artinya apa maksudnya? Jasmani panjenengan di saat waktu 1 hari 1 malam itu pasti ada waktu istirahat. 1 hari 1 malam kita dikasih waktu Allah 24 jam dibagi 2. 1 kita itu sibuk dengan urusan dunia, 1-nya kita tidak sibuk urusan dunia alias istirahat. Artinya jasad sudah tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Gunakanlah hal itu Anda bermunajat atau berkholwat atau berzuhud. Ini ada etikanya. Aku tanya sekarang jenengan langsung apa ngribon? Oke, langsung. Kalau langsung begini caranya Pak, jangan Anda memakai sistem-sistem apa yang diumum. Sistem diumum itu gini Pak, kau harus mandi dulu ya, kau harus wudhu, kau harus jinabat, mandi besar kalau terjadi junub, kemudian kau harus sholat sunnah, kemudian kau harus tawasul robitoh terhadap si A, si B, si C, si D, si B sampai Z, disebut namanya jam 12 lagi selesai. Sibuk terus urusan robitoh terhadap makhluk-makhluk itu. Udah gini aja. Semua itu boleh tidak kau lakukan? Boleh. Dan atau biar nggak terlalu nemen, saya berpesan, kalau di titik wasilah Anda cukup sebutlah semua kekasih Allah. Jangan kau sebut 1 persatu nama. Jangan. Anda sebut, jangan kau sebut mereka yang si A yang merasa mendidik awakmu di dalam dinul haq. Jangan kau sebut. Langsung aja khususon semua kekasih Allah. Al-Fatihah. Udah cukup 1 kali. Lalu langsunglah kau berzikir sirul asrar. Kena kau barengi dengan zikir sir, silahkan. Jikalau kau barengi dengan zikir sir atau jahri, tolong, sekali lagi tolong, langsung sirul asrar praktek di situ. Bila mana nyamanmu itu, penakmu itu, lekasmu cepat itu hanya sirul asrar tanpa sir jahri, tanpa sholawat, tanpa dan lain sebagainya, langsung saja tembak itu bola seperti Cristiano Ronaldo, jauh langsung dibidik, bleng, masuk kipre gak ruh. Paham ya? Tak jamin gak usah 10 menit. Tadi apa kuncinya? Lepasan akumu yang berzikir, lepasan akumu yang nyapo-nyapo, wis lepasan semua, gak usah 10 menit dadal. Itu yang disebut zuhud khusus. Ada pendapat zuhud khusus kalau niki di kamar sendiri, membikin kamar sendiri, gak boleh ada yang masuk, khusus tak buat zuhud terhadap Allah. Boleh enggak? Boleh, silahkan. Aku enggak punya kamar Gus, tapi di belakang rumah saya ada
ada lahan sedikit, saya bikin gubuk di situ. Boleh nggak? Boleh. Pokoknya kamu harus ngomong sama istrimu biar tidak dikira kamu itu metotok atau purik. Paham nggih? Makanya Anda nanti kalau melakukan zuhud di pondok, bilang sama istrimu, sama suamimu, anakmu, biar tidak dikatakan kau itu orang minggat, ya. Biar tahu kalau Anda posisi di sini. Lah begitu. Pun Bapak Ibu, itu yang kedua. Apa yang perlu kita jaga? Yang selanjutnya, yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah jagalah 3 perkara. 3 perkara. Apa 3 perkara ini? Ini yang ada kaitannya dengan riyadhah, ada kaitannya dengan jasmani. Ini jasmani. Karena tema kita adalah pembersihan rohani kepada Allah untuk menuju pada Allah. Pembersihan rohani dari perkara selain Allah, terus kemudian kita menuju dan bertemu terhadap Allah. Apa 3 hal jasmani kita yang harus kita jaga? 3 perkara ini. Pertama, Anda nanti kalau bertemu weton, tahu weton? Weton itu hari kelahiranmu, berpuasalah ya 1 hari seperti Ramadan. Puasa mutih. Apa maksudnya mutih? 1 hari Anda tinggalkan yang bernyawa, hanya 1 hari. 36 hari kita ambil 1 hari. Itu weton ya. Ada yang menjalankan apit. Apit itu apa? 3 hari. Sebelum dan sesudah weton itu kita juga puasa. Ada yang seperti itu, silakan. Apa niatnya kita? Sama, membersihkan hati dalam rangka takarrub, mendekatkan terhadap Allah. Ini jasmani. Yang kedua, apa yang harus kita jaga secara jasmani? Haram. Artinya jagalah makan dan minuman yang diharamkan Allah jangan masuk di jasadmu. Paham ya? Mana yang diharamkan, mana yang, apalagi Anda bisa menjaga syubhat, silahkan. Minum makanan yang diharamkan jangan disentuh. Udah. Yang ketiga, apa yang harus kita jaga? Ini bagi Anda berat secara jasmani, menjaga hadas kecil dan besar. Itu bagi yang mau dan mampu. Nek berat wis tinggalin naik apa-apa. Hadas kecil dan besar. Artinya Pak, bukannya kita tidak boleh berhadas, enggak, boleh. Tapi setelah berhadas besar, ojo langsung turu, mandi dulu, junub dulu. Lah Gus, engko biasanya kalau 10 menit minta lagi ya. Nek Rasulullah setelah itu terus mandi, justru mandimu malah nguatno badanmu. Nah, tambah ganas kau nanti. Tapi welingku ojo minum obat ojo apa mana obat-obat yang ada efek sampingnya terhadap ginjal, jangan. Lho Gus, kula niku nek wis kholwat zikir itu mboten bisa berdiri Gus. Yo bilang sama istrimu, sayang sabar dulu yo, ini saya kondisi yang dijaga Allah misalnya.
Harus begitu. Istri juga begitu. Harus yang diutamakan adalah zikirnya pada Allah. Urusan itu nek Allah kasih yo matur suwun, Allah gak kasih yo gak usah. Gitu aja kok repot. Pun. Terus perkara yang nomor terakhir, yang 4 bagaimana? Pun, Mbak. Ini yang 4. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadikanlah laku zahir jadi batin untuk makrifat Allah, makrifatullah. Laku zahir berarti fisik, laku batin berarti ruhaniyah. Laku zahir apa? Terserah. Apapun segi laku zahir. Di laku zahir itu ada 2, larangan dan perintah menurut agama Islam. Itu yang disebut laku syariat. Manakala terjadi laku zahir pada dirimu, jadikanlah laku batin. Jadikan umpama syariat, jadikanlah laku hakikat. Apa laku hakikat? Ruhaniyahmu. Apa lakunya ruhaniyahmu? Illa liya'budullah. Hanya memandang, hanya bersaksi, hanya melihat pada Allah. Hidup itu yang segala-galanya. Ketika laku itu terjadi pada dirimu, pastilah Pak, Bu, Anda masuk di dalam golongan wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Inilah lakunya para kekasih Allah. Inilah yang kumaksud, jasadmu di dunia tapi ruhaniyahmu sudah di akhirat. Anda tidak akan mengalami, pasti wallahi tidak akan mengalami ruhaniyahmu, barzah tidak akan mengalami, karena posisi ruhaniyahmu itu sudah di akhirat. Paham gih? Secara hakikat. Adakah pertanyaan marabuka? Enggak ada terhadap ruhaniyahmu, karena kau sudah lebur, sudah tiada. Yang ada hanyalah Allah. Masa malaikat mau tanya Allah? Ya Allah marabuka, ya bisa dijejeki mungkar nakir niku. Tidak bisa, bos. Tapi kalau kita tarik di syariat, itulah yang dimaksud Rasulullah dalam satu hadis. Barang siapa yang bisa menjawab pitakon pertanyaan malaikat mungkar nakir, tidurnya seperti kemanten baru. Lah, itu isyarah Pak, sebetulnya isyarah. Bon. Berarti 4 hal ini lakukanlah mulai malam hari ini. 24 jam loh Pak itu ya. Ada zuhud umum, zuhud khusus tadi ya. Dan ini lakukanlah semampu di dalam dirimu. Gak usah jenengan meninggalkan istri, suami, pekerjaan, gak usah. Khalwat itu bisa khusus, bisa umum. Ketika umum, tetap ruhaniyahmu harus khalwat. Kerja terus, kerja. Tapi ruhaniyahmu harus bertemu Allah sesuai kemampuanmu. Tadi saya katakan, saya tidak butuh waktu 10 menit bisa ruhaniyah bertemu. Kalau Anda ketika berinteraksi dengan duniawiyah itu, ruhaniyahmu kau lepas. Tidak merasa dirimu yang melaku. Ini ilmu yang sangat berguna, ilmu yang sangat apa sing paling dukur deweku, bermanfaat untuk rohaniyahmu. Sebab sisa-sisa hidup kita tinggal berapa tahun kita pun tidak tahu. Udah lekas kembali kepada Allah. Nanti buktikan apa yang sudah kukatakan.
Tatkala kau sudah melepaskan rohaniyahmu, pasti enggak butuh waktu lama, pasti bertemu Allah. Tandanya Anda sudah bertemu Allah bagaimana? Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an, sudah tidak ada pengakuan atas diri makhluk yang melakukan, enggak ada. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, Anda sudah mengukuhkan dalam dirimu bahwasanya semuanya adalah Allah. Yang terakhir, Anda pasti damai, tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah ketenangan jiwa, ketenangan hati, lewatnya hanya berzikir. Anda akan terasa nyaman, terasa indah, terasa bahagia, sekalipun jasadmu itu serba kekurangan, ruhaniyahmu tetap merasa bahagia. Oke, itu Bapak apa yang bisa kami sampaikan, terutama pada malam ini. Enggak ada tanya jawab, enggak ada ya. Ini tadi musahafah aja, hanya musahafah. Apa musahafah? Yes, kita bersalam-salaman antara satu dengan yang lain, tanda perpisahan kita manakala selama ini ada kesalahan dan kekeliruan, kurang berkenan dalam diri jenengan. Saya pribadi juga minta maaf lahir dan batin. Jadi nanti kita musahafah aja. Yang perempuan silakan sama perempuan, yang laki-laki silakan sama laki-laki. Nanti untuk terhadap saya langsung aja, cepat, satu persatu langsung. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang telah diuraikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua, yang akhirnya apa yang didawuhkan tadi kita laksanakan dan kita amalkan, yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya masalah ibadah kita bisa menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.